Keuntungan dari ngelakuin PMO itu apa sih? Literally tidak ada sama sekali, nggak ada. Nothing. Kita semua pas mau ngelakuin suatu hal, itu pasti awalnya didorong sama motivasi. Karena kita paham hal yang mau kita lakuin itu bakal ngasih manfaat nanti ke depannya. Ngasih kebaikan buat diri kita. Begitupun pas lu mau PMO. Tapi pikiran lu adalah musuh gitu di sini. Pikiran lu bersekongkol sama sisi binatang lu, sama hasrat tubuh lu, sama lower desire lu, ngeyakinin lu untuk PMO aja cepetan, ngasih ilusi seolah-olah ada benefitnya. Padahal ini adalah sebuah jebakan yang sangat berbahaya. Yang lu udah paham banget nanti gimana endingnya. Pikiran lu menipu lu seolah-olah lu PMO itu ada benefitnya. Ya sama kayak pecandu obat terlarang yang nurutin terus kemauan pikirannya buat terus ngobat biar high and happy and life is amazing baby. Orang yang kecanduan judi online juga gitu, tertipu sama pikirannya. Nganggap judi online itu cara yang oke buat dapetin cuan, padahal realitanya sebaliknya. Lu di scam di sini. Atas dasar itulah gue mau mengajak lu di video kali ini untuk deep dive lebih dalam lagi. Kita bantah satu persatu hal-hal yang dianggap sama pikiran lo itu sebagai keuntungan atau benefit PMO. Padahal kalau digali lebih dalam lagi, ujung-ujungnya pasti bukan keuntungan yang lo rasain, tapi malah keterpurukan dan penderitaan. Video ini hanya buat cowok yang open-minded, yang udah punya awareness kalau PMO itu bahaya, yang close-minded, yang benci sama fakta dan realita bahwa PMO itu sejatinya buruk untuk dilakuin. Silakan close video ini dan lanjut gunting scrolling situs corn favorit lo. Alright, Siegfried. You and me, pal. Kunci biar lu menang di 2026 yaitu upgrade mindset. Otak perlu dibekali sama wawasan yang sehat biar misi lu buat menaklukkan 2026 bisa tercapai. Kedua ibu gua ini akan bantu lu untuk mencapai itu. Link ada di deskripsi atau bio. Sekarang balik ke video yang lu tonton. Benefit yang pertama itu katanya PMO itu enak. Enak. Minum air pas lagi aus itu juga enak, tapi kan enaknya ini ada manfaatnya, yaitu biar badan lu terhidrasi dan secara survival biologis keberlangsungan hidup lu terselamatkan, nyawa lu nggak terancam. Jadi maksud gua, stop terlalu brain rot yang mana ngebikin lu gagal ngelihat rasa enak dari PMO itu arahnya kemana gitu. Yang lu incer di sini yaitu feeling, perasaan, emosi, sensasi high. Tapi lu gagal ngelihat bahwa ini sifatnya sementara, nggak lebih dari 10 detik atau beberapa menit doang paling lama. Sebelum PMO mungkin lu salah nangkep, nganggapnya abis PMO rasa enak ini bakal stay bertahan lama gitu. Lu bakal kalem, lu bakal tenang, bakal slow, bakal chill, bakal relax bahagia berjam-jam setelah sesi PMO ini berakhir. Mungkin ini yang pikiran lu bilang sebelum lu ngelakuin PMO, makanya lu akhirnya jadi terdorong. Yang harus selalu inget itu yaitu rasa enak dari PMO ini enggak long lasting alias temporary, sementara doang, cepet banget berlalunya. Setelah 10 detik rasa enak yang lu incer itu habis, yaitu diikuti sama rasa gak enak selama 10 jam akibat penyesalan, akibat hormon yang kacau, akibat dopamin yang crash. Oh bang, tapi gua nggak menyesal kok pas abis PMO. Gua merasa fine-fine aja. Congratulations, selamat. Kalau gitu berarti lu itu adalah genetik langka yang sangat beruntung. Gua hanya mengikuti suara terbanyak berdasarkan pantauan dan pengamatan gue selama ini bahwa kebanyakan cowok 95% ke atas, 99% bahkan bisa gue bilang itu nyesel setelah relapse. Berarti at the end rasa enak yang diincar itu nggak worth it kalau endingnya diikuti rasa penyesalan yang lebih lama. Rasa enak yang cuma sebentar banget, yang beberapa menit doang, lalu diikuti rasa nggak enak yang lebih lama. Jadi lu sebenarnya mengincar rasa nggak enak, bukan rasa enak. Karena secara waktu lebih lama rasa nggak enak yang lu rasain. Lu aus terus minum rasanya enak, abis itu tapi nggak ada penyesalan kan, kayak anjir kenapa tadi gue minum. Ini baru enak yang real, nggak ada penyesalan karena manfaatnya jelas. Yang kedua katanya PMO itu bagus sebagai obat stres. Stres itu seperti yang lu tahu termasuk pemicu utama PMO. Banyaklah hal yang ngebikin kita stres di keseharian. Bisa karena masalah kerjaan, karena masalah finansial, atau lagi drama ribut sama temen, tekanan dari orang tua keluarga, atau karena lifestyle yang kurang bagus kayak kurang tidur, makan sembarangan, ngerokok maybe, atau karena pikiran juga terlalu overthinking menyebabkan stres. Sangat gampang emang ngelihat PMO itu sebagai penghilang stres tercepat, berhubung lu dapat rasa enak yang cepet, instan, mudah, gak perlu effort banyak dari PMO ini.
Tapi yang gagal dilihat sama kebanyakan cowok yaitu PMO sebenarnya bukan obat stres, tapi malah memperburuk stres. Lu makan pedes banget contohnya, terus lu minum air dingin. Enak kan rasanya pas di mulut, tapi sementara doang rasa enaknya ini. Pas airnya udah habis, udah lu telan, itu pedesnya malah makin parah, makin gak enak di mulut. Numpahin air dingin ke luka bakar itu enak, tapi habis itu begitu air dinginnya udah hilang, udah gak ada lagi, rasa sakit di luka bakarnya itu malah makin menjadi-jadi kan. Kenapa bisa gini? Apa ya, ini tuh istilahnya perbandingan, kontras gitu. Seseorang yang sehari-hari misalnya hidupnya itu miskin, melarat, susah, terus di suatu hari dia jadi orang kaya banget, tapi besoknya balik lagi jadi orang miskin, dia bakal menderita banget, semakin menderita, semakin stres, karena dia udah punya perbandingan, udah punya kontras, ngerti gimana rasanya enak banget jadi orang kaya dan sekarang dia balik lagi ke kondisi normalnya sebagai orang miskin. Kondisi normal lu itu berarti kan lagi stres. Lu high enak sementara dari PMO itu bukan solusi buat ngilangin stres lu di sini. Karena sifat enak dari PMO ini cepet banget berlalunya, cuma 10 detik doang atau paling lama beberapa menit. Habis itu lu turun balik ke kondisi normal, kondisi stres, karena akar penyebab lu stres itu belum diperbaiki, jadi stresnya itu masih ada, dan karena lu punya perbandingan, sebelumnya itu enak, naik banget gara-gara PMO, dan sekarang lu balik lagi ke rasa stres lu, itu rasanya makin gak enak, stres lu makin parah, karena lu punya perbandingan, sebelumnya enak, tinggi, gitu maksud gue. Yang ketiga, katanya PMO itu bagus buat menjaga kesehatan prostat. Really? Oh my god. Kalau lu emang pengen menjaga biar prostat lu sehat selalu, caranya yaitu terapkan gaya hidup sehat. Hindari ngerokok atau nge-vape. Why? Karena build-ups chemical serta toksin dari vape itu numpuk di tubuh, menciptakan inflamasi atau radang istilahnya, dan ini yang memicu kanker. Dan salah satunya kanker prostat ini. Kanker itu kan sel yang bertingkah abnormal di tubuh, efek dari hal-hal abnormal yang masuk ke tubuh, salah satunya dari ngerokok atau vape. Bisa juga dari makanan, dari junk food, dari alkohol, dari jarang gerak, sedentary lifestyle, jam tidur yang selalu kurang yang menciptakan stres di tubuh. Ini menurut gue yang jauh lebih bahaya bagi kesehatan prostat dibandingkan lu harus rutin cerot melalui PMO. Sperma itu diserap kembali oleh tubuh kalau lu nggak pakai, dan ini udah proven secara ilmiah tanpa menimbulkan masalah kesehatan apapun. Tubuh lu itu nggak bego, tubuh lu itu pasti punya caranya sendiri untuk menciptakan balance atau keseimbangan dari sisi metabolisme, dari sisi fungsi biologisnya, dan ini tuh namanya homeostasis gitu, untuk menciptakan balance di dalam tubuh lah. Yang ditakutin itu kan sebenarnya kalau sperma itu menumpuk nanti ada build ups, penumpukan toksin racun di spermanya, yang mana ini katanya bahaya bagi kesehatan prostat. Gue setuju, tapi ini bisa ditangkal. Caranya yaitu biar nggak ada toksins di sperma, yaitu ya jangan ngerokok, jangan nge-vape, jangan makan junk food yang full pengawet dan ingredients bullshit chemicals lainnya gitu. Atau lu pakai produk-produk skincare yang bahannya nggak jelas, yang ini masuk ke kulit dan juga akhirnya bikin build ups di dalam tubuh lu gitu. Jadi eat natural food, makan makanan yang natural, dan hiduplah senatural mungkin gitu. Terakhir, katanya PMO itu bagus, bermanfaat buat edukasi S3 kasual. Oke, buat edukasi ya, menarik. Edukasi berarti seperti halnya sekolah itu menghasilkan lulusan, menghasilkan alumni. Siapakah yang menjadi alumni edukasi S3 kasual melalui PMO ini? Yaitu mereka-mereka para cowok predator loser yang sekarang lagi di penjara karena kejahatan pencabulan yang mereka lakukan. Yaitu mereka-mereka cowok-cowok yang mamerin kemaluannya di publik, yang cowok lain di kereta, yang ngelakuin pelecehan, yang bahkan lebih iblis lagi itu yang gue gak mau mention secara eksplisit itu apa, tapi lu ngerti lah, ini yang berhubungan sama anak di bawah umur. Very disgusting. You filthy animal. Oke, jadi kenapa PMO sebagai edukasi itu sangat coping cuma alasan doang? Karena mustahil lu lagi buka situs kotor scrolling dan di pikiran lu itu niatnya cuma pure buat belajar doang. Lu bisa nggak terpancing sama sekali.
pasti terpancing, pasti dopamin di otak lu membabi buta, pasti hawa nafsu lu naik dan lu bakal kehilangan akal sehat. Kalau udah dikontrol sama otak kadal sama limbic brain kita, ya kita nggak bakal bisa berpikir jernih. Mustahil lu masuk mode belajar pas lagi PMO. Udah kayak minyak dan air ini nggak bisa disatuin. PMO itu pakai emosi, pakai feeling, pakai otak kadal, limbic brain. Sementara belajar itu pakai otak berpikir kita, otak prefrontal cortex, logika dan deep thinking. Sumpah, lu itu nggak perlu edukasi kok buat mempelajari ini. Reproduksi itu sama kayak makan, minum, tidur, bernafas, buang air. Otomatis kita bisa sendiri karena kita makhluk hidup, kita makhluk biologis, kita punya insting. Kucing aja kalau mau kawin ya kawin aja gitu, nggak perlu ada edukasi dulu. Oke, like, share, comment, subscribe seperti biasa. Cek ibu gue yang sangat keren kalau lu pengen deep dive lebih dalam lagi tentang apa yang gue bahas di video kali ini. Linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Peace.